Bapak Adnan, kemudian pengajar praktik Ibu Iis Indah Kurniasih, dan saya sendiri Asmi Indah Satya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Pada tugas demonstrasi kontekstual kali ini, saya bekerja sama dengan rekan guru sejawat dalam calon guru penggerak angkatan 10 dengan saya sendiri sebagai supervisor, Ibu Wijayanti sebagai coach, dan Ibu Evita Martini sebagai coach. Tujuan pembelajaran khusus pada tugas kali ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Definisi coaching adalah sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistem, coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Paradigma pikir coaching. Yang pertama adalah fokus pada coaching. Dua, bersifat terbuka dan inisiatif.
keempat adalah tanggung jawab. Pada tahap akhir, Koci membuat komitmen atas hasil yang dicapai. Hasil tersebut kemudian diajukan untuk mengambil dan menentukan langkah selanjutnya. Supervisi akademik. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Simak video lakukan observasi. Yang pertama, mendiskusikan bukti penilaian akan coaching. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Nida. Gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bu Nida? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Pada coaching kita hari ini, host dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Dwi adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, terima kasih Ibu. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke. Pertanyaan kedua Ibu, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, potensi yang lebih dikembangkan itu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Kemudian terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya ingin coachee saya nanti mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapi. Baik, demikian dulu ya Bu. Pra observasinya kali ini. Silakan
Dalam tahap ini, supervisor mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat bukan calon guru penggerak melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Assalamualaikum Bu Evita. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Evita, hari ini boleh nggak saya minta waktunya sebentar untuk kita bercakap-cakap karena saya lihat beberapa hari ini Bu Evita terlihat murung, kurang bergairah. Ada apa benarkah? Oh, boleh sekali Bu. Kebetulan saya sedang mengalami beberapa kendala ya Bu ya, karena saya merasa kurang nyaman Ibu karena ada beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh siswa, tapi siswa tidak mengumpulkan tepat waktu. Nah, menurut Ibu, apa tujuan pertemuan kita? Ya, tujuan pertemuan hari ini supaya saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu tadi Bu. Oke, nah bagaimanapun kan Ibu sudah berusaha menyelesaikan, makanya dari skala 1 sampai 10 menurut Ibu posisi Ibu ada di posisi berapa? Menurut saya berada di posisi 7 ya Bu ya, karena saya masih belum maksimal dalam pembelajaran yang saya lakukan, karena masih ada beberapa murid yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, padahal sudah saya ingatkan, sudah saya motivasi seperti itu Bu. Nah, menurut Ibu apa hambatan dan kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian masalah tersebut? Hambatannya karena saya belum mengetahui secara detail tentang profil belajar mereka, minat mereka seperti apa, seperti itu. Itu solusinya seperti apa? Solusinya untuk mengatasi itu mungkin dengan metode pembelajaran yang inovatif apa ya Bu? Nah, untuk rencana Ibu sendiri untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Ya, jadi saya merancang pembelajaran yang inovatif, yang menyenangkan, kemudian lebih berpihak pada murid, kemudian membangun motivasi kepada murid supaya murid itu lebih tidak bosan, lebih menyenangkan sehingga murid-murid itu bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu sesuai dengan apa yang pembelajaran dilaksanakan. Untuk komitmen Ibu sendiri untuk mencapai tujuan itu bagaimana? Untuk komitmen mencapai tujuan tersebut, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pembelajaran yang inovatif tersebut yang berpihak kepada murid dengan secara maksimal. Dan selain itu juga saya akan mencari sumber belajar dari internet atau dari rekan sejawat supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan untuk murid ya. Dan terakhir Ibu, menurut Ibu siapa saja yang bisa membantu untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Ya, menurut saya yang bisa membantu untuk komitmen tersebut yaitu guru, rekan sejawat ya Bu ya, kemudian wali murid dari kelas saya sendiri, kemudian ada peserta didik yang mau untuk diajak kerjasama dalam pembelajaran supaya lebih kondusif lagi. Amin. Nah, selanjutnya dari percakapan kita ini apa yang Ibu rasakan? Saya merasa lebih lega, lebih tenang, dan saya lebih merasa bahagia ya Bu ya, bisa mengutarakan permasalahan saya dengan Ibu. Alhamdulillah, semoga percakapan kita hari ini ada manfaatnya ya Bu Evita ya. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap pasca observasi. Yang pertama, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan.
coaching dengan Aluteta yang menanyakan tujuan identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alu tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi. Oke, Bu Dwi, menurut saya sebagai observer yang lebih tadi melakukan proses coaching tadi, Bu Dwi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Theta, dan juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Evi sehingga Bu Evi bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, nah itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Amin. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.